Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semua? Balik lagi sama gue Deas. Nah di video kali ini gue sendirian dulu ya guys. Jadi nggak dibareng kan. Jadi nggak ditemenin sama Faisal dulu karena Faisal juga kebetulan lagi nggak ada. Jadi di video kali ini tuh gue mau ngebawain sebuah segmen baru di channel YouTube ini. Judulnya adalah Ranah Cerita. Jadi di segmen ini tuh bakal diisi dengan berbagai cerita-cerita, khususnya cerita horor ya, karena sebetulnya gua, Faisal sama Mama dan kakak gua satu lagi tuh punya banyak nih cerita-cerita sebetulnya yang sedikit creepy ya, sedikit horor gitu. Yang menurut gue tuh kayaknya seru juga kalau misalnya diceritain di sini. Gitu. Jadi disclaimer dulu nih buat teman-teman yang suka tanya, "Bang Faisalnya mana? Bang kok kok ngebuat konten bareng Faisal?" Jadi gantian dulu karena Faisal juga lagi nggak ada. Nanti nextnya mungkin bakal ada Faisal yang cerita, entah itu Mama, entah itu nanti kita bakal bareng-bareng cerita. Itu nanti coba aja ditunggu ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebawain sebuah cerita yang ini gue pernah alami sekitar tahun 2017-an kalau nggak salah, 2017-2018. Itu tuh sekitar pokoknya pas lagi gue zaman SMA ya, pas lagi sekolah SMA. Jadi waktu itu tuh gue baru banget sembuh sakit. Sakitnya itu sakit yang non medis ya guys. Jadi itu nanti bakal gue ceritain di cerita lain. Nah singkat cerita, gue itu ceritanya udah sembuh nih dari sakit itu. Nah terus ada teman gue yang namanya gue samarin ya, ini namanya gue samarin semua, namanya itu adalah Radit. Si Radit ini ngajak gue buat nginep di rumah temennya, namanya Bang Rangga gitu. Nah Bang Rangga ini dia punya satu rumah yang dia tinggali yang dikasih dari orang tuanya. Jadi dia memang dia tuh kayak orang yang orang punya gitu. Jadi dia tuh dikasih rumah sama orang tuanya, rumah besar gitu. Tapi dia cuma tinggal sendirian karena dia pun bujang, masih bujang waktu itu gitu kan. Nah dia Bang Rangga sendiri pun sebetulnya jarang buat tidur di rumahnya, karena dia sendiri pun sebagai penghuni rumah tuh ternyata sering digangguin sama makhluk-makhluk lain gitu. Itu di penghuni rumah loh ya. Dan banyak juga sebetulnya cerita-cerita yang horor istilahnya yang terjadi di rumah itu, yang akhirnya gue tahu setelah gue ngalamin kejadian itu di rumahnya dia gitu. Oke, jadi singkat cerita gue itu diajak Radit ini buat main ke rumahnya Bang Rangga. Nah di situ gue diajak nonton film karena waktu itu nonton film itu kayaknya seru banget ya, nggak kayak zaman sekarang nih istilahnya kayak kita mau nonton film di YouTube itu gampang gitu karena banyak banget TV yang udah ada YouTube-nya. Dulu tuh nonton itu masih kayak di kaset-kaset, dan si Bang Rangga ini punya banyak kaset gitu, jadi kita otomatis ya udah main ke rumah Bang Rangga nih buat nonton film gitu. Nah kita nonton film sampai akhirnya begadang-begadang tuh sampai mungkin jam 2 atau jam 3-an. Singkat ceritanya akhirnya gue bertiga ini ngantuk nih, ya kan, kita bertiga ngantuk. Nah akhirnya gue, Bang Rangga sama Radit nih tuh tidur. Nah posisinya tempat kita tidur ini, tempat nonton TV itu bukan di ruangan utama, bukan di kamarnya Bang Rangga juga gitu. Karena Bang Rangga ini kan tinggal sendirian dan dia pun ternyata jarang tidur di kamarnya dia. Dan gue juga nggak ngerti kenapa posisi TV-nya itu nggak ditaruh di ruangan tengah, tapi ditaruh di garasi. Jadi kita pun masuk ke rumahnya itu tuh nggak lewat pintu rumahnya tapi lewat garasi. Jadi kayak di rumahnya itu ini pintu, terus ini adalah sebelahnya garasi, jadi yang bisa dibuka ke samping itu. Nah kita masuk dari garasi. Dari garasi itu ada ya udah lantai luas, terus ada sekatan di situ, tapi sekatannya tuh nggak sampai ke atas. Nah di balik sekatan itu tempat kita nongkrong, tidur, nonton TV. Nah gitu kan, di situ ada karpet, ada TV-nya, terus di atas TV-nya itu tangga ke atas gitu ya, mungkin sedikit kebayang. Jadi kita nontonnya itu di garasi di bawah tangga istilahnya gitu. Nah jadi singkat cerita ya, tadi kan gue dicerita kalau misalnya kita udah ngantuk nih akhirnya tidur. Pas gue lagi tidur,
ternyata gue ngalamin yang namanya mungkin bisa dibilang tindihan ataupun direp-rep, kalau misalnya orang kampung gue bilang gitu ya, tindihan atau direp-rep. Jadi kalau yang nggak tahu kayak tindihan atau direp-rep, kita jadi kayak seakan-akan kita nih bangun mata ini kayak setengah sadar tapi kita nggak bisa bergerak, dan di situ gue melihat sebuah sosok makhluk. Jadi gue kan tidurnya posisinya kayak gini, ini gue terus Bang Rangga, jadi satu bantal gue sama dia gitu kan ya. Nah terus si Radit ini dia tidurnya itu di kaki gue, tidurnya di kaki gue gitu kan ya. Nah jadi gue otomatis ngeliatnya itu ke arah tangga dong gitu ya. Nah pas lagi tidur itu, pertama gue ngelihat ada sosok perempuan jalan dari tangga itu, ngerangkak jalannya dong. Dia jalannya ngerangkak ke bawah gitu, dan sampai pertengahan jalan sampai pertengahan jalan tangga, tiba-tiba dia nengok ke arah gua, seakan-akan dia tuh sadar kalau gua tuh bisa ngelihat dia gitu loh, seakan-akan gue bisa ngelihat dia gitu. Dia langsung ngelihat ke arah gua, dan yang gue lihat tadinya yang itu muka perempuan yang menurut gue biasa aja gitu ya, cantik enggak, jelek juga enggak, tapi pucet lah ya gitu istilahnya. Terus tiba-tiba pas dia nengok ke gue, lama kelamaan mukanya itu berubah menjadi berbulu gitu, dan kayak menurut gue tuh kayak muka monyet, tapi badannya tuh perempuan, rambut panjang, terus mukanya berbulu lama-lama kayak monyet gitu. Dan akhirnya di situ gue posisi ketakutan, ya udah otomatis gue baca-baca dong dalam hati gitu, karena gue pun gak bisa bergerak gitu ya. Terus setelah itu gak lama si perempuan itu, mungkin entah karena efek gue baca-baca dalam hati juga, tiba-tiba dia tuh langsung lari ke atas cepat banget, ngibrit gitu, pak, lari ke atas, posisinya yang ngerangkak, lari ke atas kayak gitu. Akhirnya setelah itu gue bisa tidur dengan nyenyak, maksudnya tuh kayak bisa lanjut tidur lagi gitu kan ya. Tapi nggak sampai di situ, sekitar jam mungkin itu agak jam 6-an kali ya, mungkin jam 6 mau jam 7 pagi, gue karena tahu itu tuh karena gue sadar, maksudnya tuh gue ngalamin tindihan lagi, tapi gue ngeliat itu tuh udah agak terang gitu. Jadi gue kan tidur madep ke sana gitu. Jadi di sebelah sini itu tuh ada pintu ke arah ke ruangan tengah gitu, dapur dulu ke ruangan tengah gitu, karena kan kita di garasi posisinya. Pintu itu tuh kan kebuka ya. Nah gue ngeliat pas gue namanya posisi tidur dong, itu ada yang lewat, perempuan baju putih gitu jalan, tapi gue nggak ngeliat seluruh badannya, itu cuma sepotong aja. Jadi gue nggak ngeliat kayak rambutnya segala, pokoknya sepotong, dan bajunya pun putih bersih gitu. Dan dia lewat. Setelah itu gue ngerasa dia kayak jalan ke arah sekatan ke arah sekatan garasi yang ada di belakang gue ini. Jadi gue ngerasa kayak dia tuh naik ke atas itu, dan tiba-tiba dia ada di belakang gue. Nah dan pas lagi gue ngerasa dia tuh ada di belakang gue pas gue lagi tidur itu tuh posisinya berat dan panas banget badan gue gitu. Nah di situ gue berusaha buat ngebangunin temen gue si Radit yang ada di kaki gue gitu. Gue berusaha kaki gue nih gue gerak-gerakin supaya istilahnya nendang dia lah supaya dia bangun, tapi nggak nyampe. Nah dan akhirnya karena gue nggak nyampe buat nendang dia nggak bisa bangun. Gue berusaha sekuat mungkin buat kayak bisa bangun, dan gue cuma bisa ngegerakin kayak kepala gue kayak gitu kan ya. Dan mungkin ternyata si Bang Rangga ini kan satu bantal sama gue gitu, dia mungkin ngerasa kayak gue nih kenapa gerak-gerak, dia akhirnya kebangun. Pas kebangun ini agak lucu sih, pas kebangun tiba-tiba dia ini misalnya kepala gua, ini kepala dia gini kebangun, jadi kita tuh sama-sama bangunnya tuh barengan, bangun terus lihat-lihatan dong kayak gini, tatap-tatapan, dan tiba-tiba si Bang Rangga tuh teriak sekencang-kencangnya. Wah pas dia ngelihat ke arah muka gua, otomatis gua pun teriak dong karena gua ngelihat dia teriak gitu kan. Jadi gua tuh sama dia sama-sama teriak nih ya kan. Pas bangun langsung wah gitu, kayak sama-sama ketakutan, gua takut ngeliat dia takut ngeliat gua gitu. Akhirnya
apa namanya, si Bang Rangga ini ngebangunin si Radit dong. Bangun gitu kan ya, bangun, kenapa gitu kan ya, kenapa, kata si Radit dong. Terus habis itu, udah yuk keluar dulu, ayo ya keluar ya gitu kan ya. Gue juga di situ bertanya-tanya dong, kenapa bang, gue malah ikut bertanya-tanya kenapa dia teriak. Gue bilang, "Eh, terus ternyata Bang Rangga cerita dia teriak karena ngelihat pas dia melek ya kan, dia bangun, gue kan bangun juga, dia tuh ngelihat gue tuh, tatapan gue tuh malah ngeliat ke atas gitu loh, kayak ngeliat ke atas, lantai atas ke tangga gitu. Padahal gue ngerasanya ketika gue bangun duduk, gue yang ngelihat Bang Rangga ini ngeliatin gue, natap gue dan langsung teriak. Jadi gue tuh ngerasa gue nggak sempet ngeliat ke atas gitu kan ya. Jadi seakan-akan beda nih ya guys, Bang Rangga ngeliat gue, sempat ngeliat ke atas terus natap ke dia, makanya dia teriak. Tapi kalau gue ngerasanya gue tuh nggak sempet kayak ngeliat ke atas dulu, tapi gue langsung bangun, langsung ngeliat mukanya Bang Rangga teriak, dan gue akhirnya ikut teriak. Nah di situ Bang Rangga ngerasa dia juga, wah ini udah nggak beres kayak gitu kan. Wah itu juga udah agak terang kan, udah pagi sekitar jam 7-an. Nah di situ habis itu setelah kayak gitu ya udahlah, kita akhirnya ngobrol-ngobrol di luar dan nangin diri istilahnya, karena kita juga kaget lah istilahnya ngalamin kejadian itu. Dan Bang Rangga pun ya sedikit banyaknya cerita tentang rumahnya itu gitu. Terus habis itu setelah beberapa hari kemudian gue sama Radit ini main lagi, terus dia itu ceritain nih tentang kejadian itu ke gue gitu. Dan dia maksudnya tuh sempet ngomong sama Bang Rangga ngomong ke si Radit, dia bilang, wah ya jangan ngajak si Deas lagi deh ke rumah gua khawatir, dia bilang gitu. Dia bukan gak ngebolehin gua main ke rumah dia tuh karena kenapa-napa, tapi dia justru khawatir ke guanya, takutnya gua kenapa-napa, karena memang bukan gua aja yang banyak ngalamin kejadian hal-hal yang di luar nalar lah di rumahnya dia gitu. Dan dia khawatir, gue takut kalau misal gue nginep lagi ataupun main ke rumah dia, takut gue kenapa-napa kayak gitu. Dan ternyata setelah diselidikin di di rumah Bang Rangga ini, di rumah Bang Rangga sebelahnya ada rumah, di sebelahnya lagi itu ternyata ada kuburan 2, dan gue sampai sekarang pun nggak tahu itu kuburan siapa. Nah jadi udah guys, segitu aja sih cerita gue yang pertama. Jadi mungkin nextnya bakal cerita apa lagi, mungkin nextnya bakal Faisal ataupun Mama atau siapa yang bakal cerita, nanti bakal cerita di segmen ranah cerita gitu ya guys. Oke. Ataupun misalnya kalian yang punya cerita horor, bisa langsung DM Instagram gua ataupun Faisal ya, Instagramnya ada di sini. Kalian bisa langsung DM ke sini, mungkin nanti kita bisa bawain cerita kalian gitu. Oke, segitu aja cerita dari gua. See you on the next video. Bye bye.